air atau ini apa, kelapa ya? Kelapa sehat nggak? Sehat loh. Bagi yang 40 tahun ke atas minumnya kelapa tua. Tuh, kenapa saya nggak bercanda beneran? Ini kan kelapa muda. Ada beda nggak kandungannya? Beda. Udah pakai slide kan? Sudah di otak semua materinya. Mari kita mentadaburi air kelapa. Ini udah bahas. Nah, butuh tisu. Nah, tolong di apa? Buka. Kenapa Allah menciptakan kelapa seperti ini? Atau apa hikmahnya? Apa isi air kelapa? Air kelapa, isi air kelapa ya iyalah. Maksud saya, kenapa sampai Allah lindungi kayak begini gitu loh? Ya kan gitu. Ada apa serabutnya, apa namanya? Nih. Apa namanya? Apa bahasa Jawanya? Sepet. Iya, sepet apa sepet? Ya itulah pokoknya. Ada itu. Ya. Kemudian ada masuk lagi ke dalamnya, ada cangkangnya kan? Tempurungnya itu, batok kelapanya itu. Di dalam batok itu ada apa? Ada daging dulu. Baru di dalamnya ada air. Ya. Dan air kelapa nih Bapak sekalian, terutama kelapa muda ya. Ini buka lagi nih. Adalah air yang tonisitasnya sama dengan tubuh kita, cairan kita. Jadi ini air kelapa ya, air isotonik terbaik produksinya Allah. Ya, jadi kalau Anda sering lihat iklan-iklan cairan isotonik, nah itu air kelapa tuh. Ya. Isinya apa? Nah, kita balik lihat ke manusia. Manusia itu kan ada sel, jaringan, organ, segala macam gitu kan. Ada sistem organ. Kalau balik lagi ke belakang atau mungkin kita tarik lagi ke belakang, maka sel itu ada inti selnya, ada elektron, proton, segala macam gitu kan, neutron. Dan nanti dari situlah terbentuknya kehidupan dari gen-gen yang hanya mengandalkan tanda kutip 4 jenis asam amino. Ya, yang kita pelajari waktu SMA dulu, yang AT, adenin, tirosin, guanin, sitosin itu. Dan asam amino ya, monggo Pak. Dan asam amino itu bagusnya, padahal saya mau kasih air kelapa ke Pak Teguh. Udah pulang Bapak. Dan asam amino tadi yang mana asam amino tadi adalah bahan bakunya tubuh manusia atau gen kita tadi ada pada air kelapa. Artinya apa? Ini air yang punya kemampuan merecovery sel, merecovery gen. Karena dia punya sifat, ya selain punya detox ya, dalam air ini ada apa? Banyak sih. Bakterinya juga ada siap sebenarnya. Jadi dia adalah makanannya umat-umat yang ada di pencernaan. Apa bedanya ini sama yang muda? Bedanya apa? Ini yang tua kandungan makronutriennya ya lebih tinggi daripada yang ini, dan kandungan asam aminonya lebih tinggi yang ini. Yang biasanya kalau ibu-ibu pergi ke pasar marut kelapa, airnya kan dibuang. Padahal ini Pak, Masya Allah, kalau dikasih madu, mana madunya?
minta ampun. Sudah ada nyobain air kelapa tua dikasih madu? Masya Allah, yang mau nyobain? Ambilin di depan. Harus saya anterin. Nah, cobain deh. Yang di mana? Di pasar-pasar kan dibuang tuh. Dibuang loh. Silakan. Bagi-bagi ya. Satu orang satu teguk. Bawa ya, ininya nih, apa tuh namanya, dagingnya ini kan jadi kelapa tuh, jadi apa, parutan kelapa ya. Jadi santan itu Pak Bu, Anda minum aja, atau air santannya itu Anda minum 3 bulan ya, paling ya cukup mungkin berapa cc, 100, 200 ya, 100 cc lah santannya itu. Kasih madu, jantungnya akan sehat. Ngadelin kelapa doang ya, Masya Allah. Apalagi kalau seandainya kelapa ini ya, samping Anda kasih madu tadi, terus Anda apa tuh namanya, berikan lagi cairan probiotiknya itu, lebih jos dia. Ini air kelapa tua ya. Maka kalau yang di sini ada masalah jantung, saya kasih resepnya gampang banget. Ya, nanti ambil beras mentah, ya. Tapi berasnya harus beras yang bebas pestisida. Nah kan PR kita banyak banget. Coba kalau kita tadi saya ngebahas tentang jangan ada tepung, jangan ada minyak. Masalahnya logam beratnya masih ada di nasi. Jadi saya sih berharap ya, maksud sekalian para pengurus pesantren ya, Anda juga mulai berpikir bagaimana pesantren Anda tersebut itu bisa mendapatkan makanan dari lahan yang Anda tanam sendiri. Sekarang ngarapin petani untuk tidak pakai pestisida nggak mau loh, kan gitu kan? Dan ilmunya ada, nanti tidak akan tanya ke Pak Imam, ke Ustadz Ranto, ya, ilmunya tuh ada. Tinggal dipelajari tentang bagaimana mengembangkan pertanian bebas pestisida, ya seperti itu. Nah, jadi ini tadi beras ya. Beras itu Anda rendam sebentar. Kalau seandainya beras tersebut masih beras biasa, maka jangan lupa berasnya direndam dulu ya dengan apa tuh namanya, cairan yang bisa membuang logam berat dalam beras tadi. Pakai probiotik, tanya nanti sama panitia. Gimana kan bisa dapatin? Kalau nanti apa, mudah-mudahan ada subsidi nanti kan. Bagaimana membuang logam berat yang ada pada beras? Karena disitulah sumber kemandulan. Pestisida itu salah satu pemicu bukan hanya mandul tapi kanker juga. Lihat, jadi panjang ceritanya. Ini belum bicara sayuran loh, belum bicara sayuran. Ya, seperti itu ya. Lalu beras tadi ya, Anda rendam sebentar, sudah ya, mudah-mudahan hilang dia punya logam beratnya tadi. Lalu Anda tumbuk ya, tumbuk berasnya sampai jangan terlalu halus lah ya, sampai agak-agak 3/4 halus gitu kan. Jadi masih ada kerenyes-kerenyesnya itu. Lalu beras tadi yang sudah ditumbuk tadi itu Anda campurkan ya, Anda kepel-kepel berasnya, lalu campurkan sama parutan kelapa ya. Setelah dicampur pakai parutan kelapa tadi, campurkan lagi sama gula merah atau gula aren. Itu makanan yang sangat mengenyangkan, murah, dan tapi juga bisa menguatkan jantung. Memang bisa dilihat jantungnya. Kemarin saya sempat, adalah mungkin 6 bulan yang lalu, saya pergi ke suatu lembaga ya, lembaga sosial lah. Saya waktu melihat apa pimpinannya, saya bilang nih orang jantungnya masalah. Saya bilang sama
sama yang datang sama saya saat itu. Ini orang jantungnya masalah. Kelihatan dari muka. Jadi muka kita itu cerminan isi tubuh kita. Dari muka kelihatan banyak hal. Jantungnya, ginjalnya, limpanya kelihatan dari muka. Yang lagi mungkin uangnya kurang juga kelihatan dari muka. Oke? Terus ternyata benar. Tak lama kemudian dia pasang ring. Jadi sekalian tubuh kita itu tidak akan bisa berdusta. Ya, tidak akan bisa berdusta, nggak bisa. Dia ngerekam semua. Ya, dia ngerekam semua. Apa yang terjadi itu direkam semua dan itu bisa dilihat, Ya. Jadi beras tadi itu ya sudah hancur, sudah kasih kelapa tadi, kasih gula merah ya, yang sudah diparut juga tuh makan. Itu kunyangnya minta ampun dan sangat baik untuk membersihkan jantung. Ya. Dan itu makanan untuk pencernaan kita. By the way, enak nggak tadi airnya? Udah habis? Hah? Gak dimasak? Mentah? Beras mentah? Ya. Masalah nggak? Enggak. Ya. Makanya ada buah matang, buah setengah matang, buah mengkal. Ya, itu ketika masuk ke perut kita beda reaksi. Ya. Dan salah satu buah yang terbaik yang sangat berguna untuk menguatkan imunitas dalam tubuh kita itu adalah kurma. Maka selama masa pandemi kayak begini, nggak pandemi juga, saran saya ya, kalau pesantren bisa menyediakan kurma alhamdulillah, tapi kalau tidak, himbau orang tua daripada anak-anak bapak ibu di sini dikirimi mie instan kan gitu biasanya kan. Kalau perlu Anda bikin larangan, kami akan sortir semua makanan yang tidak sehat. Nah, keren kan pesantren? Anda punya otoritas karena kami mau anak Anda sehat di sini kan gitu. Karena selama ini pesantren identik dengan penyakit kulit kan gitu kan. Itu gara-gara apa? Gara-gara imunitas mereka lemah, yang dimakan pun nggak sehat. Makan bareng-bareng boleh nggak? Boleh. Justru malah bagus. Tapi masalahnya kalau dimakan nggak bagus, maka nggak sehatnya berjamaah. Satu kena masalah kulit, nyebar ke yang lain kan biasanya kan. Kelakuan siapa itu? Kelakuan pengasuh pondok. Ngajarin anak-anak santrinya makan nggak sehat. Ya, bukan caranya yang saya maksud, tapi yang saya pahami adalah yang dimakan apa. Gitu loh. Ya. Sortir, makanya kurma